warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan, saya Oktari Putri Aperta dengan NIM 21042329. Adapun tujuan saya membuat video ini yaitu untuk memenuhi tugas mata kuliah Reformasi Administrasi Publik dengan dosen pengampu Ibu Noraika Putri dan Ibu Jumiati. Nah, di sini saya akan membahas tentang implementasi reformasi sektor publik di berbagai negara berkembang. Yang pertama, sebelum membahas isu-isu tentang reformasi publik, kita harus mengetahui dulu konsep reformasi administrasi publik. Menurut Le dan Samonte, reformasi administrasi merupakan perubahan atau inovasi yang secara sengaja dibuat dan diterapkan untuk menjadikan sistem administrasi tersebut sebagai suatu agen perubahan sosial yang lebih efektif dan sebagai suatu instrumen yang dapat lebih menjamin adanya persamaan politik, keadaan sosial, dan pertumbuhan ekonomi. Jadi, dapat disimpulkan bahwa reformasi administrasi adalah suatu usaha sadar dan terencana untuk mengubah yang pertama struktur dan prosedur birokrasi, dan yang kedua sikap dan perilaku birokrat guna meningkatkan efektivitas organisasi atau terciptanya administrasi yang sehat dan menjamin tercapainya tujuan pembangunan nasional. Kemudian, Moser atau Liemans berpendapat bahwa tujuan dari reformasi administrasi yaitu yang pertama merubah kebijakan dan program, yang kedua meningkatkan efektivitas administrasi, yang ketiga meningkatkan kualitas sumber daya manusia dan melakukan antisipasi terhadap kritikan dan ancaman dari luar. Menurut Chayden tahun 1969, tugas dari para pelaku reformasi administrasi adalah untuk meningkatkan kinerja administrasi bagi individual, kelompok, dan institusi dan memberikan masukan tentang cara-cara yang dapat ditempuh untuk dapat mencapai tujuan dengan lebih efektif, ekonomis, dan lebih cepat. Kemudian, isu-isu reformasi administrasi publik. Reformasi administrasi publik adalah proses perubahan dan pembaruan dalam cara pemerintah mengelola dan memberikan layanan kepada masyarakat. Di berbagai negara, reformasi administrasi publik menjadi isu utama karena dampaknya terhadap efisiensi, akuntabilitas, transparansi, dan kualitas layanan pemerintah. Berikut beberapa isu utama yang terkait dengan reformasi administrasi publik. Yang pertama, transparansi dan akuntabilitas. Masyarakat semakin menuntut transparansi dalam penggunaan dana publik dan keputusan pemerintah. Reformasi administrasi publik berfokus pada memastikan bahwa tindakan pemerintah dapat dipertanggungjawabkan dan diawasi oleh publik. Kemudian, efisiensi dan penghematan anggaran. Pemerintah sering dihadapkan pada tuntunan untuk memberikan layanan yang lebih baik dengan anggaran yang lebih kecil. Oleh karena itu, reformasi administrasi publik mencari cara untuk meningkatkan efisiensi operasional dan mengurangi pemborosan. Kemudian, peningkatan kualitas layanan. Reformasi administrasi publik mencari cara untuk meningkatkan kualitas layanan publik, termasuk pendidikan, kesehatan, dan layanan sosial lainnya. Ini dapat mencakup perbaikan dalam proses pengambilan keputusan, pelatihan pegawai, dan teknologi informasi. Kemudian, e-government. Penggunaan teknologi informasi dan komunikasi untuk meningkatkan aksesibilitas layanan publik dan efisiensi administrasi adalah isu penting. Penerapan e-government dapat membantu mengurangi birokrasi, mempercepat proses, dan membuat layanan lebih mudah diakses oleh masyarakat. Kemudian, korupsi. Pemberantasan korupsi adalah fokus utama reformasi administrasi publik. Upaya harus dilakukan untuk memastikan bahwa proses pengadaan, pengelolaan keuangan publik, dan tindakan pegawai negeri tidak terpengaruh oleh praktik korupsi. Kemudian, perubahan perilaku pegawai negeri. Reformasi administrasi publik juga mencoba untuk mengubah budaya dan perilaku pegawai negeri agar lebih berorientasi pada pelayanan publik dan etika kerja yang tinggi. Adapun beberapa isu dan agenda lain yang berkembang dalam kaitannya dengan reformasi administrasi publik menurut Prasojo tahun 2008, yaitu yang pertama, modernisasi manajemen kepegawaian, yang kedua, restrukturisasi, downsizing, rightsizing, perubahan manajemen dan organisasi, kemudian yang ketiga, rekayasa dan proses administrasi pemerintahan, yang keempat, anggaran berbasis kinerja dan proses perencanaan yang partisipatif,
Yang kelima, hubungan-hubungan baru antara pemerintah dan masyarakat dalam pembangunan dan pemerintahan. Dalam konteks praktik pemerintahan di Indonesia, isu reformasi administrasi menjadi sangat relevan, utamanya dalam mempercepat krisis multidimensi yang belum selesai. Sistem birokrasi di Indonesia yang menjadi pilar pelayanan publik menghadapi masalah yang fundamental. Sebagai fakta sejarah bangsa, sistem administrasi yang sekarang diterapkan adalah peninggalan pemerintahan kolonial yang juga memiliki dasar-dasar hukum dan kepentingan kolonial. Struktur, norma, nilai, dan regulasi yang ada masih berorientasi pada pemenuhan kepentingan penguasa daripada pemenuhan hak sipil warga negara. Tidak mengherankan jika struktur dan proses yang dibangun merupakan instrumen untuk mengatur dan mengawasi perilaku masyarakat, bukan sebaliknya untuk mengatur pemerintah dalam tugas memberikan pelayanan kepada masyarakat. Misi utama administrasi negara dengan paham kolonial tersebut adalah untuk mempertahankan kekuasaan dan mengontrol perilaku individu. Baiklah, sekian presentasi yang dapat saya sampaikan. Jika ada kesalahan saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.